Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah saya akan bagikan sebuah faidah, yaitu tentang khasiat air hujan yang telah dibacakan doa, yang mana sumber faidah ini diambil daripada hadis atau perkataan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di dalam kitab diterangkan bahwa air hujan yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa, insya Allah bisa menjadi wasilah untuk menyembuhkan segala macam penyakit, baik itu penyakit zahir, baik itu juga penyakit batin, penyakit medis ataupun non medis. Juga insya Allah bisa dijadikan wasilah bagi orang yang belum punya keturunan, sudah menikah tapi belum juga punya anak. Insya Allah dengan wasilah air hujan yang dibacakan ayat Quran ini akan menjadi sebab agar segera punya keturunan. Untuk lebih jelasnya, insya Allah saya akan bacakan kitab pokoknya, kitab asalnya, yaitu dari kitab An-Nawadir seperti ini, yang dikarang oleh beliau Al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salam Al-Qalyubi, seorang ulama besar. Selain kitab ini, beliau juga mengarang kitab Hasyiatan Sarah Minhajut Talibin dalam bab fikih, dalam fan fikih, termaktub di halaman 169 kitab An-Nawadir. Sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat yang belum subscribe, dimohon keikhlasan agar subscribe dulu. Semoga menjadi sebab channel ini akan semakin maju dalam rangka menyampaikan dakwah yang membawa barokah. Like juga, share juga, semoga menjadi amal kebaikan. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya sampaikan cara atau kaifiyah yang saya dapatkan dari masyayikh, saya akan bacakan nuskhah atau salinan aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya diriwayatkan naon annahu sayaqtasna Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadauh Kangjeng Nabi, allama ngawurukan ni ka ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam dawaan kana hiji obat. Artinya, kata baginda Nabi, satu waktu Jibril alaihissalam datang kepadaku dan Jibril menyampaikan tentang satu obat. La ahtaju ma'ahu ila dawain wala tabibin. Setelah aku tahu obat yang disampaikan Jibril, maka tidak lagi butuh obat-obat yang lain, bahkan tidak lagi memerlukan dokter. Insya Allah obat tadi sudah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, kata baginda Nabi. Faqala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah mendengar perkataan baginda Nabi, ada 4 sahabat yang bertanya kepada Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, lana hajatun ila hadad dawa. Baginda Rasul, apa obat tersebut? Kami semua membutuhkannya. Itu kata Sayyidina Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Faqala, baginda Nabi berkata, yukhadhu syai'um mimma il matar. Ambillah air hujan, kata baginda Nabi. Ini air hujannya boleh air hujan yang seperti biasa, tidak perlu air hujan pertama, yang penting air hujan. wa tutsla alaihi fatihatul kitab
wa suratul ikhlas wal falaq wan nas wa ayatul kursi. Kemudian air hujan tadi bacakanlah surat Fatihah, surat Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi. Berapa? Setiap satu suratnya sab'ina marratan, 70 kali. Jadi Fatihah 70 kali, Qulhu 70 kali, Al-Falaq 70 kali, An-Nas 70 kali, dan ayatul kursi sama 70 kali. Kemudian wa yushrabu ghudwatan wa ashiyatan sab'ata ayyamin. Setelah air hujan tadi dibacakan surat-surat Al-Quran, kemudian minum selama 7 hari 7 malam. Kapan waktunya? Ghudwatan wa ashiyatan, pagi dan sore. Berarti ambil airnya jangan sedikit, harus agak banyak, ya 1 teko 1 ceret, biar cukup untuk 7 hari 7 malam. Apa faidahnya? Apa khasiatnya? Kata baginda Nabi, fawalladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi zat Allah yang telah mengutus aku menjadi seorang nabi. Kata baginda Nabi, laqad qala li Jibrilu, yakti teman-teman ngadawuh, telah berkata malaikat Jibril alaihissalam, innahu man syariba min hadzal ma, siapa orang yang meminum air tadi, rafa'allahu an jasadihi kulladain, Allah akan menghilangkan dari tubuh orang tadi segala penyakit. Kulladain, segala penyakit Allah akan hilangkan. Kemudian wa'afahu min jami'il amradi wal auja, Allah juga akan menyembuhkan orang tadi dari segala macam penyakit dan dari segala rasa sakit, Allah akan hilangkan. Kemudian waman saqa minhu imra'atahu, siapa saja seorang suami yang memberi minum istrinya dari air tadi sebanyak 7 hari 7 malam, kemudian wana ma'aha, kemudian sang suami berjima dengan istrinya, hamalat biidnillahi ta'ala, maka dengan izin Allah Ta'ala sang istri tadi akan segera hamil. Kemudian juga wa yuzilu as-sihra, Allah akan menghilangkan sihir. Dan wala yuhsi ma fihi minal fanafi' illallahu ta'ala, saking banyaknya faidah yang terkandung pada air hujan yang telah dibacakan surat Al-Quran tadi, tidak akan ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah tentang banyak faidah yang lainnya. Di sini saya akan simpulkan bahwasanya untuk mengobati berbagai macam penyakit, atau juga ada suami istri yang udah berumah tangga lama tapi belum Allah kasih keturunan, belum punya anak juga, atau ada juga orang yang terkena sihir belum sembuh juga, coba praktekan petunjuk dari baginda Rasul ini, yang mana baginda Rasul dapat dari Jibril alaihissalam. Insya Allah, asal keyakinan kita kuat akan kekuasaan Allah, Allah akan kabulkan. Maaf, sebelum saya sampaikan kaifiyah atau cara dari Mas Saih, ada satu testimoni. Kira-kira beberapa tahun ke belakang, ada seorang sahabat yang datang kepada saya, berbeda kecamatan dengan saya. Dia mempunyai satu penyakit yang agak aneh. Kemudian dia katanya, kata dokter harus menyediakan uang sekitar 15 juta atau lebih untuk mengobatinya. Terus dia menyampaikan kepada saya bahwa dia hanyalah seorang
guru sekolah dasar mungkin untuk uang seperti itu harus mengumpulkan beberapa bulan atau ya agak berat juga. Dia bertanya barangkali ada doa yang bisa dibacakan. Saya teringat akan faidah ini, kemudian saya sampaikan ke dia dan dia sendiri yang mengamalkannya. Diamalkan, walaupun sibuk apapun pokoknya diamalkan, baca ke air hujan tadi. Alhamdulillah tidak berapa lama dia datang lagi dan alhamdulillah sembuh dari penyakitnya, tidak perlu ke dokter katanya. Alhamdulillah, itu testimoni yang pernah nyampe kepada saya. Sahabat-sahabat, jadi kaifiahnya begini, ambillah air hujan, kita tadahi air hujan pakai baskom atau pakai ember, kemudian kita masukkan ke dalam ceret atau panci, lalu kita berniat sesuai keinginan, ya Allah, sehingga ingin sembuh dari penyakit saya misalnya, atau yang belum punya keturunan, ya Allah, saya mohon kepadamu semoga engkau memberikan saya keturunan yang barokah maslahah misalnya. Kemudian kita bacakan suratul Fatihah 70 kali, surat Qulhu 70 kali, Al-Falaq 70 kali, An-Nas 70 kali, dan ayat kursi 70 kali. Kemudian tiupkan ke air tadi. Ada tambahan kaifiah dari Syekhina Kiai Haji Mahfud Sya'rani Kerandan Salam Magelang. Kata beliau dalam ijazah munawalahnya, ketika kita membaca, jemari kita masukkan ke air tadi. Jadi selama kita membaca, jari kita lah, boleh yang kanan atau yang kiri, yang penting ada yang masukkan, direndamkan ke air tadi. Kita baca misalnya, kita baca tasbih yang ini, yang kiri kita masukkan ke dalam air. Itu kata beliau. Nah, kemudian setelah selesai, air tadi diminum selama 7 hari 7 malam, pagi sekali, malam 1 kali. Ya boleh setengah gelas atau 1 gelas tergantung banyaknya air. Lalu cara membacanya bagaimana? Apakah harus setiap malam? Kalau menurut keterangan di sini cukup 1 kali, maksudnya satu malam. Tapi kalau kita mau selama 7 malam terus, tiap malam baca, tiap malam baca, tiap malam baca, itu insya Allah mungkin akan semakin baik, karena semakin banyak ayat Quran yang kita baca. Nah, itu sahabat-sahabat, faidah yang saya bisa sampaikan tentang manfaat air hujan yang sudah dibacakan doa. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan agungnya baginda Nabi Muhammad SAW, barokahnya Al-Quran dan barokah doa orang-orang mukmin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya tutup dengan salam kepada para sahabat yang belum subscribe, dimohon keikhlasan untuk subscribe, like juga, share juga. Boleh mengatakan qabiltu dengan lisan saja, qabiltu saya terima ijazahnya, atau mau tulis pakai huruf qabiltu, itu ijazah bil kitabah, boleh menulis lapan qabiltu. Bagi yang sudah berkomentar di video-video saya yang ke belakang, yang di channel Majmu'atul Fawaid, kalau belum sempat saya balas, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesibukan, bukan berarti saya sombong. Insya Allah saya doakan semuanya, semoga sukses dunia akhirat, mati kita husnul khatimah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia juga kita semoga Allah cukupkan kebutuhan kita, urusan rizki diselamatkan dari musibah dan fitnah, bijahi Nabi Mustafa, bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.